Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali setelah beberapa pekan kita libur. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama masuk ke episode ke-7 dari Teladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita akan bahas bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Bagaimana awalnya dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena kita tahu bahwa Mekah adalah pusat dari Arab dan juga merupakan pusat dari penyembahan berhala. Maka adalah suatu amanah yang sangat besar, suatu tanggung jawab yang sangat besar yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi kaum yang merupakan pusat penyembahan berhala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, memulai dakwahnya dari orang-orang yang terdekat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kemudian setelah turun surat Al-Alaq, bukan dari yang awal 1 sampai 5, setelahnya bukan ayat ke-6 sampai akhir, tidak. Namun setelah itu turun surat Al-Mudaththir. Ya, beginilah turunnya Al-Quran, tidak seperti yang dipahami sebagian dari kita bahwa turunnya berurutan dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, tidak. Ya, namun turun sebagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah turun surat Al-Mudaththir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, maka bangunlah, tinggalkan selimutmu dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, lalu agungkanlah Tuhanmu, lalu bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selainku. Berhala-berhala tinggalkanlah. Maka semenjak turun ayat 1 sampai 5 tadi, ya, atau sampai 3 tadi dari surat Al-Mudaththir, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan ayat dari surat Al-Mudaththir, maka itulah awal mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memulai dakwahnya kepada orang-orang yang terdekat. Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui karakter Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang salihah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha selama kurun waktu hampir 20 tahun ketika itu pernikahan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal serumah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum pernah sekalipun melihat Khadijah membuat Rasul marah. Wah, ini sesuatu yang spesial, ajib. Ya, bagaimana hampir 20 tahun bahkan nanti sampai akhir ya pernikahan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
25 tahun umur pernikahan mereka. Tidak pernah sekalipun Khadijah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Ini anak katakan sesuatu yang spesial. Mungkin nggak kalau sekarang nih Acep ini ada wanita solihah seperti Khadijah? Sulit ya. Sulit. 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasul. Tidak pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Selalu melayani dan mengurus anak-anaknya dan juga tidak pernah membangkang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai dakwahnya kepada orang yang terdekat, kepada Khadijah. Maka tatkala Khadijah diberikan Islam, ditawarkan Islam oleh suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan langsung Khadijah radhiyallahu anha menerima Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Khadijah yang memang adalah wanita terbaik di Mekah ketika itu. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Khadijah ini adalah seorang yang paling spesial daripada istri-istrinya yang lain. Bahkan keluar ucapan dari Rasulullah SAW, Inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku mendapatkan karunia berupa cintaku kepada Khadijah. Ini istimewa yang berkata Rasulullah SAW. Spesial tatkala merasa mendapat karunia tatkala dicintai oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Dan sudah kita bahas ya ACP ya. Satu episode full bagaimana kisah cinta antara Khadijah dengan Rasulullah SAW. Ya, dan tidak mungkin kita ulangi lagi pembahasan hal tersebut pada pagi hari ini insyaallah. Ya, kita hanya sedikit membahas bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana dia memperjuangkan Islam dengan seluruh jiwa raganya, mengorbankan jiwanya, raganya, bahkan seluruh hartanya diberikan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang kaya raya, yang bahkan tatkala Khadijah meninggal, seluruh hartanya habis untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membantu kaum muslimin, kaum fakir. Tatkala terjadi embargo ketika itu, tatkala diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sepakat para ulama bahwa awwaluman aslam, bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ya. Nah, terjadi perbedaan pendapat adalah orang yang masuk Islam setelah Khadijah. Siapakah orang yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha? Beberapa ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama Rasul di dalam rumahnya. Ya, karena Rasulullah tatkala memulai dakwahnya, maka yang dimulai dari mana? Luar rumah atau dalam rumah? Dalam rumah tentu. Maka begitulah manusia. Ya, tatkala memulai sesuatu dakwahnya, risalahnya, atau ingin mengajak kepada kebaikan, maka siapa yang pertama kali dimulai? Orang yang paling dekat darinya. Ya, dimulai dari rumahnya. Memulai mengajak Khadijah radhiyallahu anha, kemudian mengajak orang-orang yang berada di rumahnya seperti Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bisa Ali bin Abi Thalib serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini memang ada cerita lagi. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hidup dalam keadaan yang mapan. Lalu tatkala melihat pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seorang yang punya anak yang banyak. Ya, namun seorang yang miskin. Meskipun Abu Thalib adalah pemimpin kaumnya, Raisul Qaum, ya, pemimpin Bani Hashim, pemimpin Quraisy ketika itu. Namun Abu Thalib adalah seorang yang miskin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya mendatangi pamannya yang lain, Abbas, ya radhiyallahu anhu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya ammi, wahai pamanku, bagaimana kalau kita mengambil anak-anak Abu Thalib, ya agar kita didik, karena memang Al-Abbas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hidup mapan,
ya berkecukupan. Maka pergilah Al-Abbas bersama Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Al-Abbas mengambil anak Abu Talib yang bernama Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, lalu mengasuh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Talib yang ketika itu umurnya masih sangat kecil. Ya, kurang lebih 6 tahun ketika itu. Ya, maka diurus oleh Rasulullah SAW dan dididik di dalam rumah Rasulullah SAW. Ya, adapun anak laki-lakinya yang lain seperti Aqil, ya, maka Aqil ini tetap bersama Abu Talib. Ya, adapun tadi Ali bin Abi Talib dibawa bersama Rasulullah SAW, tinggal bersama Khadijah radhiyallahu anha. Maka semenjak kecil, ya, Ali bin Abi Talib siapa yang mendidiknya? Tidak lain adalah Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Talib tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lah yang mendidiknya. Bagaimana Rasulullah melarang Ali untuk sujud di hadapan berhala. Bagaimana Ali bin Abi Talib melihat langsung, ya, bagaimana rumah Rasulullah SAW, bagaimana dalemannya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan istrinya Khadijah. Ya, Ali bin Abi Talib adalah saksi hidup, ya, dari bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Ali bin Abi Talib adalah orang yang kedua, ya, setelah Khadijah radhiyallahu anha yang masuk Islam. Ya, dan para ulama pun akhirnya mengatakan bahwa Ali bin Abi Talib adalah awwalus sibyan, ya, awwalu man aslama minas sibyan, yaitu adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Ya, kalau secara mutlak tadi adalah Khadijah, ya, orang pertama yang masuk Islam secara mutlak adalah Khadijah. Adapun dari kalangan anak-anak yaitu adalah Ali bin Abi Talib. Kemudian setelah itu siapa yang masuk Islam? Setelah itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Siapa Cepi budak itu? Zaid ibn Harisah. Nah, bukan Sabit. Ya. Zaid bin Sabit nanti beda lagi, ya, beda lagi. Nah, ini Zaid ibn Harisah adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ini memang kisah menarik yang dimiliki oleh Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit ini adalah seorang dari anak dari pemuka kaumnya. Namun kemudian dirampas dan ditawan oleh kaum yang lain sehingga diperjualbelikan. Ya, hingga tatkala sampai di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, budak itu diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka Khadijah pun akhirnya memberikan Zaid ibn Harisah yang masih kecil ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya membebaskan Zaid ibn Harisah menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka ketika itu. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian ayahnya, ya, Al-Harisah tadi. Harisah ini ayahnya bersama ammuhu, bersama pamannya Zaid, kemudian mendengar kabar bahwa Zaid ini ternyata berada di Mekah, ya, bersama seorang bernama Muhammad. Ya, maka Harisah yang ketika itu adalah pemuka kaumnya akhirnya berangkat bersama pamannya membawa harta yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk membebaskan anaknya. Namun ternyata tatkala diberikan pilihan, ya, Rasulullah SAW pun akhirnya memutuskan kalau begitu biarkanlah Zaid yang memutuskan. Ternyata Zaid ibn Harisah, ya, tatkala diberikan pilihan antara hidup bersama ayahnya dan pamannya dan menjadi orang yang diagungkan, yang dibesarkan oleh kaumnya, yang menjadi pemimpin, calon pemimpin kaumnya, atau hidup bersama Rasulullah SAW. Ternyata Zaid ibn Harisah memilih untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Ya, ayahnya pun sempat marah, ya, kamu memilih menjadi budak bersama Muhammad daripada menjadi orang yang diagungkan, yang dipanut oleh orang-orang lain. Maka Zaid ibn Harisah pun mengatakan, benar wahai ayahku.
Ya, maka ketika itu pun Rasulullah SAW akhirnya mengangkat Zaid menjadi anak angkatnya, bahkan menisbatkan Zaid kepada dirinya. Ya, sebagaimana orang-orang ini kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Tatkala mengangkat anak maka mereka menisbatkan kepada dirinya. Yang tadinya Zaid ibn Haritha maka diganti menjadi Zaid ibn Muhammad. Ya, lalu setelah Islam datang, Islam pun membatalkan, ya, mengatakan bahwa hal tersebut dilarang. Ya, tetapi walaupun engkau mengangkat anak, tetaplah nisbatkan anak tersebut kepada ayah kandungnya. Maka semenjak itu Zaid pun disebut sebagai Zaid ibn Harithah, tidak lagi disebut Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki dewasa, gitu ya. Maka nggak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal tatkala kecil. Maka Rasulullah pun tadi mengangkat Zaid ibn Harithah. Itu adalah orang ketiga yang masuk Islam. Ya, yang masuk Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di hari yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah orang-orang yang ada di rumahnya masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menuju keluar rumahnya. Kemudian bertemu dengan sahabat terbaiknya. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ya, memang sudah dari dulu, dari masa mudanya mereka berdua adalah sahabat yang dekat, sahabat yang karib. Ya, Rasulullah tahu betul siapa Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq tahu betul bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta walaupun sekali. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pun tanpa ragu-ragu langsung menerima Islam, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'autu ahadan illa alaihi kabwah illa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Tidak pernah aku sekali berdakwah, sekali mengajak seseorang untuk beriman, untuk menerima Islam, kecuali ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Selalu bertanya terlebih dahulu. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kecuali Abu Bakar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam, Abu Bakar langsung menerima Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum selesai sampai di situ. Ya, di hari yang sama, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar masuk Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semenjak hari itu dengan bersemangat kemudian menyebarkan Islam, seakan-akan risalah dakwah juga ada di pundaknya. Seakan-akan risalah dakwah juga ada di pundaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun keluar rumahnya, kemudian mengajak orang-orang yang dikenalnya. Maka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian suatu hari membawa Utsman bin Affan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk Islamlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga seluruh amalan ibadah Utsman bin Affan ada di timbangannya siapa? Di timbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman yang begitu banyak menginfakkan hartanya di perang Tabuk, bagaimana Utsman membeli sumur Bi'ru Rumah, bagaimana Utsman bin Affan selalu memerdekakan budak di setiap Jumat, ya, yang dijuluki Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada satupun manusia di muka bumi yang menikahi dua orang anak dari seorang nabi kecuali Utsman bin Affan. Ya, kebanyakan hanya menikahi satu orang anak dari nabi. Ya, hanya ada Utsman bin Affan yang pernah menikahi dua anak dari nabi, yaitu yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka belum selesai sampai di situ. Abu Bakar As-Siddiq kemudian keluar lagi, kemudian membawa Talhah ibn Ubaidillah. Ya, Talhah ibn Ubaidillah yang merupakan
sahabat Nabi yang juga dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Utsman bin Affan juga adalah sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awam yang merupakan hawariyun Nabi, ya sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya diberi julukan hawariyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang lagi dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang merupakan aminul ummah, ya, yang merupakan orang yang paling amanah di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, datang dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Seluruhnya 6 orang tadi, Utsman bin Affan, kemudian Zubair ibn Awam, Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman ibn Auf. Nah, 6 orang ini adalah dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 orangnya masuk Islam di tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya beriman kepada Rasul, namun bergegas mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam. Sehingga 6 orang di antara 10 orang yang dijamin surga semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga 7 orang bersama Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang dijamin surga. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW menjamin 10 orang sahabat. Ini adalah orang-orang yang pertama kali dijamin surga. Ya, 10 orang tersebut berada dalam satu hadis, ya, hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umaru fil jannah, dan Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di surga. Wa Aliun fil jannah, Ali di surga. Wa Talhah fil jannah, Talhah di surga. Zubair bin Awam di surga. Kemudian Abdurrahman ibn Auf di surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas di surga. Kemudian Sa'id bin Zaid di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 6 di antara 10 tadi yang disebutkan semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali berdakwah, berpidato di hadapan orang-orang untuk menawarkan Islam dan mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Awwalu khatibin fil Islam, ya, orang yang pertama kali berpidato mengajak orang-orang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan, ya, dari Ibn Asakir bahwa Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Ya, ketika itu umat Islam masih qalil, masih sedikit, belum mencapai 40 orang ketika itu. Dalam riwayat dikatakan 38 orang umat Islam ketika itu. Namun dengan beraninya Abu Bakar As-Siddiq berpidato, maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq berpidato, belum selesai Abu Bakar As-Siddiq mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mulailah kaum musyrikin ketika itu kumpul, ya, untuk memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memukuli kaum muslimin ketika itu. Tentu yang paling parah ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena yang berpidato adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dipukul oleh Utbah Al-Khabith yang sangat busuk hatinya. Ya, dipukul dengan tangannya, dengan sendalnya, hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tergeletak. Ya, bagaimana dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Wazannan nas anna Abu Bakar qad mat. Orang-orang pun mengira Abu Bakar telah meninggal ketika itu, telah wafat. Ya, karena saking banyaknya darah yang mengalir dari muka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kepalanya Abu Bakar As-Siddiq, mengucur darah dari kepalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kaumnya Abu Bakar As-Siddiq, kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq pun akhirnya menolong Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Bahkan mereka sampai mengatakan, demi Allah, seandainya Abu Bakar As-Siddiq mati, meninggal, maka kami akan mengkisos, kami akan mengambil, akan membunuh siapa? Utbah. Karena Utbah ketika itu yang paling parah memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dibawalah Abu Bakar As-Siddiq menuju rumahnya. Ya, di rumahnya bertemu dengan ibunya, Ummul Khair, yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Bagaimana Ummul Khair tatkala melihat anaknya
begitu parah keadaannya, ya, hingga orang-orang menganggapnya sudah meninggal. Maka Umar Khayyal pun menangis ketika itu. Ya, kemudian diuruslah Abu Bakar As-Siddiq oleh ibunya. Hingga tatkala Abu Bakar As-Siddiq siuman, tatkala Abu Bakar As-Siddiq bangun, maka ibunya pun berkata, "Ya Abu Bakar, ya bunai, wahai anakku, ya, ishrab syai'an minasyarab wa kul syai'an minat ta'am." Wahai anakku, minumlah sedikit minuman, ya, atau makanlah apa yang kau mau, agar tubuhmu kuat, wahai anakku. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? La, tidak wahai ibuku, tidak wahai ibundaku. Hatta aro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dulu wahai anakku. Tidak wahai ibuku, aku ingin tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu tidak hanya Abu Bakar yang dipukuli, tapi kaum muslimin yang ketika itu berada di sekitarnya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kaum muslimin yang lain, ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan lainnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq lebih takut, ya, atas apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang ditakutkan atas dirinya sendiri. Maka tidak ingin minum sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, maka Abu Bakar pun dibawa dengan ibunya dan seorang yang lain, ya, untuk menunjukkan jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada ketika itu. Ya, dibopong. Ya, di apa bahasanya? Di seperti apa? Dirangkul ya. Dirangkul seperti itu, ya. Di gopong, bukan gopong ya, apa? Kalau gopong gitu ya, dirangkul lah, ya, dirangkul dengan dibawa dengan dua orang lah, katakanlah gitu. Ya, dibantu berjalan, karena ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memang parah lukanya, tidak bisa berjalan sendiri. Maka menuju tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di rumahnya Al-Arqam ibn Abi Arqam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tatkala melihat Abu Bakar As-Siddiq datang tergopoh-gopoh bersama ibunya, ya, maka Abu Bakar dan kaum muslimin ketika itu senang, ya. Ternyata Abu Bakar tidak meninggal, Abu Bakar masih hidup, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kaifa anta ya Abu Bakar? Bagaimana keadaanmu wahai Abu Bakar?" Ya, maka apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar tidak menjawab. Abu Bakar malah bertanya kembali, "Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah?" Yang ingin diketahui pertama adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa kami dalam keadaan baik, gitu, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Aku juga dalam keadaan baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tentu tidak ingin sekedar ingin merepotkan ibunya, yang membawa dirinya jauh-jauh menuju tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah, ada hal yang ingin dikejar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Abu Bakar As-Siddiq pun berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi ummi." Ya Rasulullah, ini ibuku. Ja'at raghibah. Ya, dan dia masih kafir, wahia kafirah, ya, dia masih kafir, tapi dia mempunyai hati yang bersih wahai Rasulullah. Dia membantuku, dia sangat cinta kepada anaknya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha laha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakanlah Islam untuk ibundaku wahai Rasulullah. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada ibundanya. Ini adalah birrul walidain yang paling utama, yaitu mengajak ibunda kepada Islam. Ini adalah puncaknya birrul walidain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibundanya Abu Bakar Ummul Khair. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya, maka Allah pun mengijabah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummul Khair pun terbuka hatinya sehingga bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu bagaimana bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana kisah hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tatkala masuk ke Gua Thur. Ya, Gua Thur ini gua yang belum pernah dimasuki orang sebelumnya. Maka tatkala hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Gua Thur, ya, Abu Bakar melarang Rasulullah. "Ya Rasulullah, la tadkhul. Jangan kau masuk ke Gua Thur ini.
Hatta adkhul, sampai aku masuk kemudian mengecek, kemudian membersihkan gua tadi ya Rasulullah. Maka masuklah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menemukan di dalamnya ada 3 lubang. Ada 3 lubang di dalam gua Thur. Rasulullah takut, Abu Bakar takut bahwa lubang ini adalah lubang dari ular. Ya, lubang tempat persembunyian ular. Maka dirobeklah pakaiannya, kemudian disumbat 1 lubang. 2 lubang yang lain karena sudah habis kainnya ketika itu, maka disumbat dengan kakinya, ya, dengan pahanya, agar tidak keluar ular kemudian menyengat Rasulullah SAW. Maka tatkala telah duduk Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, udkhul ya Rasulullah, masuklah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun masuk, kemudian beristirahat, ya, di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di kakinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq duduk, kemudian Rasulullah SAW tidur di atas kakinya. Tiba-tiba ular mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun kesakitan ketika itu. Namun Abu Bakar tidak bergerak, takut membangunkan Rasulullah SAW. Namun air matanya tidak bisa ditahan, ya, tidak bisa ditahan, kemudian mengalir air matanya hingga terjatuh mengenai Rasulullah SAW. Rasulullah pun terbangun, ya, Rasulullah pun bertanya, limadza bika ya Abu Bakar, ya, kenapa, apa yang terjadi denganmu wahai Abu Bakar? La syai' ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ya, Rasulullah pun meminta lagi, apa yang terjadi dengan wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar pun mengucapkan bahwa ada ular yang menggigitku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengusapkan ludahnya, ya, kepada kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Fasyufiya ka'annam yakun. Maka sembuhlah Abu Bakar As-Siddiq seperti tidak terjadi apa-apa ketika itu. Lihat bagaimana kecintaannya, mengorbankan dirinya, ya, bahkan meskipun dia akan mati disengat ular. Ya, tapi demi Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Itulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sebuah hal yang keji, tatkala ada kaum yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan selalu mencela Abu Bakar As-Siddiq dalam salat-salatnya, seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Maka hati-hati, ya, bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Jiwa raganya diberikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan sama seperti Khadijah, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan seorang yang kafir, seorang yang paling membenci Rasulullah SAW. Wal iyadzu billah. Ya, maka hati-hati. Ya, hati-hati tatkala ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, maka ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya dalam kesesatan. Ya, sesungguhnya mereka dalam kesesatan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, tatkala seorang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka itu adalah hal-hal yang tidak terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tatkala masuk tadi orang-orang yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, begitu juga orang-orang masuk Islam, ya, secara sembunyi-sembunyi, ya. Dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ketika itu. Ya, tidak lain adalah agar orang-orang tidak langsung memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Karena memang ketika itu seperti disebutkan, Mekah adalah pusatnya penyembahan berhala. Ya, tempat yang paling sulit untuk didakwahi terkait tauhid adalah Mekah ketika itu. Alangkah mudah apabila Rasulullah SAW diutus di tengah kaum yang jauh dari Mekah. Ya, karena orang yang jauh dari Mekah maka itu lebih mudah untuk didakwahi. Tapi Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah Mekah, diutus di pusat kota dari penyembahan berhala, ibu kotanya berhala ketika itu, katakanlah.
Ya, katakanlah karena pusatnya ketika itu. Ya, maka Rasulullah SAW pun mengajak kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mulailah masuk Bilal bin Rabah, kemudian masuk Abu Salamah, kemudian masuk Islam Al-Arqam ibn Abil Arqam, kemudian masuk lagi ada Utsman ibn Mad'un, kemudian ada Ubaidah ibn Harith, kemudian ada Fatimah bintil Khattab, ya, istrinya Umar bin Khattab. Kemudian masuk juga Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini termasuk orang yang mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang dipastikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang lain, Abdullah ibn Mas'ud dan orang-orang lain. Nah, orang-orang yang disebutkan tadi adalah as-sabiqunal awwalun. Ya, termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya dalam Ibn Hisham ya dikatakan bahwa jumlah as-sabiqun al-awwalun adalah 40 orang. Ya, 40 orang. Namun yang sudah jelas nama-namanya adalah yang tadi disebutkan. Ya, yang tadi disebutkan itu adalah orang-orang yang sudah dipastikan. Adapun yang 40 ini memang tidak bisa dipastikan orang-orangnya. Ya, belum bisa dipastikan per individu ketika itu. Maka semenjak kaum muslimin semakin banyak ketika itu, 40 orang kaum muslimin ketika itu, ya, maka mulailah sedikit-sedikit ya kaum muslimin bertambah banyak, orang-orang wanita maupun pria masuk Islam secara berbondong-bondong ketika itu. Ya, maka mulailah terdengar desas-desus tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya, mulai kedengeran, tuh ya. Mulai kedengeran dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana memang Rasulullah belum berdakwah secara terang-terangan, belum mengajak mengumpulkan kaumnya, kemudian berdakwah secara terang-terangan, belum. Tapi mulai dari telinga, dari mulut ke mulut. Gitu ya, bagaimana orang mulai mendengar isu-isu tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu HCP. Namun orang-orang Arab ketika itu wait and see, ya, tidak langsung memberikan respon kepada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nunggu ramenya gitu. Nunggu rame gitu ya, karena mungkin mereka mengira Rasul ini hanya seperti orang-orang yang sebelumnya, karena memang meskipun Mekah ini adalah ibu kotanya tadi penyembahan berhala ketika itu, ya. Ada beberapa orang yang berada pada millatu Ibrahim, ya, millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Ya, seperti sebelumnya kita bahas gitu ya, ada Waraqah ibn Naufal gitu ya. Kemudian ada Zaid, ya, Zaid bapaknya Sa'id. Nah, itu juga adalah orang-orang yang mereka tidak menyembah berhala. Ya, namun cukup segitu saja, tidak mengajak orang-orang berdakwah. Nah, orang-orang ketika itu masih menganggap Nabi Muhammad ini bukan ancaman. Ya, kafir Quraisy ketika itu belum menganggap Rasulullah SAW sebagai ancaman. Ya, maka mereka wait and see, melihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Muhammad SAW. Nah, itu maka ketika terjadi fase dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, yaitu turunlah beberapa ayat ketika itu, ya, dari surat-surat. Dan memang surat-surat yang turun di zaman fase dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi adalah ayat-ayat dan surat-surat yang pendek. Ya, kebanyakan adalah surat-surat di juz amma. Ini yang turun ketika fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang merupakan isinya adalah singkat namun padat dan mengena. Ya, indah ketika dibaca oleh orang-orang ketika itu. Orang-orang terhenyut hatinya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang ketika itu turun. Isinya tentang tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan diri. Ya. Kemudian bagaimana zamud dunya, ya, bagaimana agar kita menghindari dari dunia, dari gemerlap dunia, ya, agar kita tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Kita tidak mengotori hati-hati kita ini dari hawa nafsu, ya, hawa nafsu dengan adanya gemerlap dunia.
Kemudian juga isinya adalah bagaimana tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dakwah. Ya, maka dakwah yang pertama kali dimulai dengan dakwah tauhid, ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan, kemudian mencela berhala yang ketika itu disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, dalam ayat-ayat yang turun pertama kali ketika itu, ya, di antaranya yang turun pertama kali adalah perintah tentang sholat. Nah, perintah tentang sholat ini adalah awal yang turun. Namun tentu ini bukan perintah sholat lima waktu ACP. Ya, karena sholat 5 waktu ini turunnya perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, ya, ketika berada di Sidratul Muntaha, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, hanya tertutup oleh cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tertutup hijab ketika itu. Itulah perintah sholat yang 5 waktu. Namun sholat yang turun pertama kali, ya, sebelum diwajibkannya sholat yang 5 waktu. Ya, menurut para ulama, ya, diantaranya Ibn Hajar, begitu juga dikatakan oleh Muqatil Ibn Sulaiman, ya, diriwayatkan oleh Muqatil Ibn Sulaiman bahwa yang pertama kali diwajibkan, yang pertama kali diperintahkan, ya, yang pertama kali diperintahkan adalah sholat 2 rakaat, ya, bil ashiyyi wal ibkar, yaitu sebelum 2 rakaat sebelum terbitnya matahari dan 2 rakaat sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah pendapatnya Ibn Hajar dan juga Muqatil. Ya, sebagaimana tatkala ayat turun yang berisi wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, ya, dan bertasbihlah kalian, ya, dan salatlah kalian, ya, di waktu petang maupun di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini pendapat Muqatil dan Ibn Hajar. Ya, memang ada pendapat yang lain yang dikatakan bahwa yang diwajibkan adalah salat malam ketika itu. Siapa yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salat, untuk berwudu? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu wudu? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu salat? Ya, yang mengajarkan tidak lain adalah Jibril. Ya, langsung mengajarkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihi salam lah yang mengajarkan bagaimana untuk berwudu, tata cara wudu yang benar. Bagaimana tata cara salat yang benar. Ya, siapa yang mengajarkannya tidak lain adalah Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertalaki, ya, langsung belajar hal tersebut dari Jibril alaihi salam. Begitu juga bagaimana waktu-waktunya. Ya, kemudian nanti tatkala Isra Mi'raj, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga belajar waktu-waktu tersebut dari siapa? Dari Jibril. Ya, inilah bagaimana Sayyidun Nabi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidun Nabi, Nabi yang terbaik. Ya, Sayyidun Nas, manusia terbaik. Ya, belajar langsung dari Sayyidul Malaikah, dari malaikat terbaik, ya, yaitu Jibril alaihi salam. Maka begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salat secara sembunyi-sembunyi, ya, bersama kaum muslimin. Ya, dikatakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin salat sembunyi-sembunyi fi syi'abi Makkah, ya, di lereng-lereng bukit Mekah, ya, secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu mereka sholat, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sholat ketika itu. Secara sembunyi-sembunyi, diam-diam berada di lereng-lereng bukit di Mekah. Tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sholat mereka, tasbih mereka, takbir mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 tahun dakwah sirriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama? Selama 3 tahun. 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah
dakwah sirriyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ayat dari surat Asy-Syu'ara. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Siapa kerabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain adalah kaumnya. Siapa? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini adalah kerabat terdekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi dalam masa 3 tahun, ya, orang-orang yang berada di rumahnya, ya, kemudian orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya, kemudian orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berjumlah kurang lebih puluhan orang ketika itu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun perintah kepadanya untuk berdakwah kepada kaumnya secara terang-terangan, ya, kepada Bani Hashim. Ya, maka mulailah fase dakwah baru, ya, dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan kaumnya ketika itu, mengumpulkan Bani Hashim. Ya, maka tatkala dikumpulkan Bani Hashim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu bersama Bani Hashim jumlahnya 45 orang ketika itu. Ya, khamsah wa arba'ina rajulan, 45 laki-laki. Ya, jadi bukan 45 orang, 45 laki-laki. Begitulah orang-orang terdahulu menghitung itu dari jumlah laki-lakinya. Ya, karena itu yang dipakai untuk perang, digunakan untuk kekuatan barisan terdepan mereka itu. Jadi hitungannya demikian. Jadi 45 orang inilah jumlah laki-laki dewasa di kaum Bani Hashim ketika itu. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mendakwahi mereka, hendak berpidato di hadapan Bani Hashim, tiba-tiba Abu Lahab yang sangat keji, yang juga paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memotong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hendak berbicara ketika itu, namun dipotong oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab ketika itu tatkala dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Lahab berkata, haula hum banu umumatik wa banu ammik. Sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, yang engkau kumpulkan ini, 45 orang ini adalah paman-pamanmu. 45 orang ini adalah sepupu-sepupumu. Ini adalah keluarga besar Bani Hashim. Fatakalam wada'is subah. Ya, maka bicaralah engkau wahai Muhammad dan tinggalkanlah, ya, agama barumu ini. Ya, karena Abu Lahab sudah tahu ketika itu, ya. Mereka sudah tahu desas-desus tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya, desas-desus tentang risalah dakwah Rasulullah SAW. Namun ini adalah pertama kalinya Rasulullah SAW mengumpulkan orang yang begitu banyak, kemudian berpidato di hadapan mereka untuk mendakwahkan kepada mereka Islam, ya, agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berkata, wa'lam annahu laisa liqaumika bil arab qatibatan qat. Ketahuilah wahai Muhammad, kata Abu Lahab dengan nada yang tinggi, ya, panas ketika itu Abu Lahab. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya, kaummu ini tidak akan bisa untuk menandingi Arab secara keseluruhan. Ya, kaummu ini tidak akan bisa melindungimu dari Arab. Ya, Arab pasti akan murka atas dakwahmu. Quraisy pasti akan murka dengan dakwahmu. Begitu juga orang-orang Arab secara umum. Ketahuilah bahwa Bani Hashim yang jumlahnya sedikit ini tidak akan mungkin untuk melawan mereka secara keseluruhan. Wahai Muhammad, mengancam, ya, kalimat ancaman dari Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berkata, ya, sesungguhnya aku adalah orang pertama, ya, yang paling berhak untuk mencegahmu wahai Muhammad. Aku akan mencegahmu, aku akan memusuhimu wahai Muhammad. Ya. Dan aku, ya, kata Abu Lahab, ya, sesungguhnya aku akan
mencegahmu sebelum orang-orang lain mencegahmu. Sesungguhnya orang-orang terdekatmu ini akan memusuhimu sebelum orang-orang lain dari kaum Quraisy memusuhimu, wahai Muhammad. Dan aku, kata Abu Lahab, tidak pernah melihat seorang pun membawa keburukan kepada kaumnya seperti yang engkau bawa kepada Bani Hashim. Sesungguhnya apa yang engkau bawa, wahai Muhammad, adalah sungguh keburukan kepada Bani Hashim. Maka hentikanlah dakwahmu dan jangan pernah untuk meneruskan risalah dakwahmu. Dengan sangat marah Abu Lahab ketika itu, berapi-api Abu Lahab berkata. Ya, Rasulullah SAW ketika itu hanya terdiam. Ya, Rasulullah SAW tidak menimpali karena akan semakin panas. Ya, namun Rasulullah SAW terdiam. Rasulullah SAW menunggu keadaan mereda. Ya, panas yang terjadi ketika itu di antara kaumnya mereda. Maka tatkala sudah mereda, ya Rasulullah SAW pun mengumpulkan Bani Hashim dan berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Innar ra'id la yakdzib ahlah. Sesungguhnya pemimpin tidak akan mendustai kaumnya, tidak akan berbohong kepada kaumnya. Ya, wallahi demi Allah, kata Rasulullah SAW, Inni Rasulullahi ilaikum khasah. Sesungguhnya aku, wahai Bani Hashim, adalah Rasul utusan Allah kepada kalian secara khusus. Wa Rasulullahi ilan nasi amah. Dan utusan Allah kepada kaum manusia secara umum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan yang sangat baik. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian mati seperti kalian tidur. Ya, demi Allah, kalian ini mati seperti kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqizun. Dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semudah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian dari tidur kalian. Kalian setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah membangkitkan kalian dari tidur kalian. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, mereka hanya mengetahui bahwa setelah kematian maka sudah selesai. Ya, mereka percaya adanya Allah tapi tidak percaya terkait hari kebangkitan. Ya, yaumul ba'ts. Ya, tentang hari kiamat mereka nggak percaya. Tahunya langsung meninggal sudah. Udah habis, urusan mereka habis. Gitu ya. Maka yang ada di otak mereka hanya dunia dan dunia, CP. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan permisalan bahwa semudah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian dari tidur kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudahnya membangkitkan tulang belulang dari kuburan-kuburan kalian. Ya, agar mereka tahu bagaimana hari kebangkitan adalah hal yang pasti, yang harus diimani oleh kaum muslimin ketika itu. Maka kemudian berkata, wala tuhasabunna kama bima ta'malun. Dan kalian akan dihisap atas apa-apa yang kalian perbuat. Ya, wa innahal jannah abadan awin naru abadan. Dan hanya ada dua pilihan. Ya, sesungguhnya yang ada, hakikat yang ada adalah surga yang abadi atau neraka yang abadi. Hanya ada dua pilihan. Ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, maka tatkala selesai Rasulullah SAW berkata, Abu Talib, ya, pamannya, yang ketika itu adalah pemuka dari Bani Hashim dan juga pemuka dari Quraisy. Karena Abu Talib ini mewarisi kepemimpinan ayahnya Abdul Muttalib, ya, kakeknya Rasulullah SAW, yang juga merupakan pemuka dari Quraisy. Maka kepemimpinannya diwariskan kepada siapa? Abu Talib. Abu Talib berkata di hadapan Bani Hashim ketika itu, Wahai Muhammad,
Ya, dengan senang hati kami akan membantumu. Ya, ma ahabbu ilaina muawanatuk, kata Abu Thalib. Ya, kami dengan senang hati akan membantumu. Ya, kami akan mendengarkan ujanganmu, wahai Muhammad. Kami akan membenarkan seluruh ucapanmu, wahai Muhammad. Ya, mereka ini, wahai Muhammad, ya, Bani Hashim ini adalah paman-pamanmu, adalah keponakanmu, adalah sepupu-sepupumu. Ya. Dan aku termasuk dari Bani Hashim. Maka teruskan risalahmu, kata Abu Thalib. Ya, sesungguhnya aku demi Allah, ya, Abu Thalib berjanji atas nama Allah. Ya, fawallah, ya, demi Allah, aku akan melindungimu, aku akan menjagamu, ya, selama aku masih hidup, ya. Lanamna'annaka ma baqina, demi Allah kami akan melindungimu dan akan membantumu selama kami masih hidup, wahai Muhammad. Maka mendengar hal tersebut, Abu Lahab pun kebakaran jenggot. Ya, Abu Lahab pun akhirnya mengeluarkan ucapannya yang terkenal. Ya, apa kata Abu Lahab? Hadhihi wallahi lasawah. Ya, demi Allah ini adalah aib. Lihat, Abu Lahab berkata wallahi juga nih, Cepi, ya. Ya, demi Allah, ya. Demi Allah, wallahi hadhihi lasawah. Demi Allah ini adalah aib yang sangat besar. Ya. Demi Allah, kata Abu Thalib, ya, cegahlah dia, ya, berkata di hadapan Bani Hashim ketika itu yang jumlahnya 45 orang. Wahai Bani Hashim, cegahlah Muhammad ini. Tangkaplah Muhammad ini. Habisilah Muhammad ini. Sebelum orang-orang yang lain menghabisinya. Biarkanlah kita yang menghabisi Muhammad daripada kaum Quraisy yang menghabisi Muhammad. Gitu ya. Dengan perkataan yang keras. Abu Lahab berkata demikian. Ya. Namun tentu, ya, tatkala terjadi perdebatan ketika itu, ya, saling sahut antara Abu Lahab dan Abu Thalib yang kedua-duanya adalah paman Rasulullah SAW. Namun Bani Hashim, ya, tentu lebih mengikuti perkataannya Abu Thalib yang merupakan pemimpinnya, ya, pemimpin mereka. Maka Bani Hashim pun ketika itu mengikuti Abu Thalib untuk melindungi Rasulullah SAW, untuk senantiasa membantu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwa Abu Thalib, ya, pamannya, melindungi Rasulullah SAW, yang Abu Thalib ini menjadi benteng yang kokoh. Ya, Abu Thalib di sini menjadi benteng yang kokoh, yang selalu membantu Rasulullah SAW, selalu melindungi Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, maka Abu Thalib adalah orang terdepan yang menjaga Rasulullah SAW. Dan tentu orang-orang kafir Quraisy pun mereka sangat memandang Abu Thalib karena Abu Thalib adalah pemimpin mereka. Ya, maka mereka sangat segan kepada Abu Thalib. Ya, maka tatkala Rasulullah SAW tahu bahwa Abu Thalib akan senantiasa melindungi Rasulullah SAW, Rasulullah pun pada suatu hari kemudian berdiri di Bukit Sofa. Ya, ini Bukit Sofa ini memang dari dahulu dikenal sebagai tempat untuk mengumpulkan orang-orang, ya, orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, maka kalau ada hal-hal yang penting maka disampaikannya di atas Bukit Sofa. Kalau sekarang mungkin mikrofon masjid gitu, ya. Ada hal-hal penting misalkan di atas yang permukaannya lebih tinggi. Lebih tinggi kalau dahulu gitu, ya, agar suaranya terdengar di bawah gitu kan. Nah, maka di Bukit Sofa itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk mendapatkan informasi penting. Gitu, informasi penting. Kalau ada perang, nah, informasi misalkan ada kabilah yang menyerang kita, maka informasinya di atas Bukit Sofa. Ya, maka Rasulullah SAW pun suatu hari kemudian berdiri di atas Bukit Sofa, kemudian berkata dengan suara yang keras, fasaraha Rasulullah SAW, ya sobahah, ya sobahah, ya sobahah, kata Rasulullah SAW. Ini adalah panggilan biasa panggilan penting, ya, biasa dipakai kalau tadi ada peperangan, maka
panggilannya ya sobahah gitu ya, untuk mengumpulkan orang-orang. Kalau sekarang kan mungkin sebagian dari mic atau pakai lonceng gitu ya. Bukan lonceng, apa namanya? Kentongan gardu gitu ya. Tok gitu ya. Itu kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya di atas bukit Sofa tadi. Ya Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang. Fajtama'an nas, maka orang-orang pun berkumpul ya di bukit Sofa ketika itu. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat orang-orang sudah berkumpul, Rasulullah pun berkata di hadapan orang-orang Quraisy ketika itu. Ya yang sangat banyak, ratusan orang-orang Quraisy ketika itu. Bahkan orang-orang tentu ya tatkala ada orang yang memanggil di bukit Sofa, pasti ini hal yang penting. Terlebih yang berkata adalah Muhammad, ya seorang yang tidak pernah berdusta. Maka orang-orang pun berbondong ketika itu datang kepada bukit Sofa. Orang-orang yang nggak bisa datang, bahkan mereka nyuruh orang lain, nyuruh budaknya itu lihat ke sana, gitu ya. Orang yang punya hajat, misalkan sedang berdagang atau dia sedang perkumpulan yang penting, maka dia mengutus orang lain. Ya, mengutus anak buahnya, perwakilannya, pengen tahu apa yang ada, informasi penting apa yang akan disampaikan oleh Muhammad ketika itu. Maka berkumpullah orang-orang ketika itu. Rasulullah SAW pun berkata, "Ara'aitakum ya lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum." Apa pendapat kalian apabila aku memberikan informasi bahwa ada musuh, ya, bahwa ada pasukan berkuda yang hendak menyerang Mekah? Apakah kalian awa antum musaddiqi, apakah kalian percaya kepada ucapanku? Maka orang-orang pun bersautan berkata, ya ratusan orang bersautan, ya, ma jarabna 'alaika kadziba, ma jarabna 'alaika kadziba. Kami tidak pernah mendapati sekalipun engkau berdusta wahai Muhammad. Ya, sesungguhnya engkau ini al-amin, engkau adalah orang yang paling dipercaya, ya, orang yang paling amanah. Ya, maka tatkala orang-orang sudah berkata demikian, lihat bagaimana uslubnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak langsung mengucapkan berimanlah kepada Allah, tidak, tapi lihat bagaimana muqaddimahnya, bagaimana agar mereka mengetahui bahwa yang diucapkannya adalah suatu yang mulia, dan mereka tahu bahwa yang akan diucapkan oleh Muhammad adalah hal yang benar. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi kalian peringatan atas azab yang pedih yang akan kalian dapatkan. Aku memperingati kalian agar menghindari azab yang pedih, agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar hal tersebut, ya, Abu Lahab pun semakin kebakaran jenggot. Ya, Abu Lahab pun berkata perkataan yang kemudian nanti diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Abu Lahab? Ya, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka sairul yaum." Celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau sepanjang harimu. Ya, sepanjang harimu. Alihada jama'atana. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ya, karena memang kalau orang-orang dikumpulkan di majelis itu pasti hal penting. Ya, mereka mengira akan ada pasukan yang ingin menyerbu, ya, karena memang orang-orang Arab zaman dahulu ini terbiasa berperang. Ya. Maka Abu Lahab pun mengira yang akan disampaikan Muhammad, begitu juga orang-orang mengira yang akan disampaikan Muhammad adalah hal penting, terjadi peperangan atau ada pasukan yang ingin menyerang. Ya. Ternyata yang disampaikan adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab pun berkata, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad." Maka turun surat yang khusus untuk mencela, ya, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tabbat yada abi lahabi watab," sampai akhir. Yang isinya semuanya adalah celaan untuk Abu Lahab dan istrinya, ya, dan istrinya. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di atas bukit tadi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kabilah-kabilah, ya disebutkan satu persatu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Quraisy, wahai kabilah-kabilah Quraisy, ya selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya disebutkan kabilah per kabilah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan paman-pamannya, ya satu persatu disebutkan. Ya Abbas, anqidh nafsaka minan nar. Wahai Abbas, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya, disebutkan satu persatu. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tatkala melihat ada Fatimah di situ. Ya, Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'a. Demi Allah, aku tidak bisa menolongmu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang engkau perbuat. Sesungguhnya kekerabatanku, ya sesungguhnya kedekatanku, ya kepada anak-anakku, kepada keluargaku, paman-pamanku, sepupuku, kepada Bani Hashim, ya tidak akan bisa menolong kalian, ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kalian adalah diri kalian sendiri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekerabatan denganku tidak akan bisa menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut, ya atas keluarganya, takut atas anaknya, takut atas paman-pamannya, ya dari siksaan api neraka, takut kepada Bani Hashim atas siksaan api neraka, takut atas kabilah-kabilah di Quraisy ketika itu agar mereka terjauhkan daripada siksa api neraka. Itulah bagaimana mulainya dakwah secara terang-terangan. Ya, dan nanti bagaimana orang-orang akan merespon, ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Ya, nanti akan mulai bagaimana respon-respon negatif, bagaimana nanti cacian-cacian keluar dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya tentu mereka belum siap. Ya mereka belum siap tatkala pertama kali dapat dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari penyembahan berhala. Ya, keuntungan mereka dari mana? Dari penyembahan berhala. Bagaimana orang-orang tawaf datang, ya ke Mekah untuk menyembah berhala. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan duniawi, ya secara finansial mungkin, ya maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama membahas, ya bagaimana respon-respon tersebut, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cacian, mendapatkan siksaan, dilempari batu. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, ditaruh kotoran unta di atasnya, ditaruh jeruan unta di atasnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan majnun, dikatakan orang yang gila, dikatakan penyihir, dikatakan orang yang memecah belah kaumnya, dikatakan orang yang memecah belah keluarga antara suami dan istrinya dan lain-lain. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabar, bagaimana kaum muslimin bersabar ketika itu. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kita di episode ke-7. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal HCP. Syukran Ustadz atas pemaparan kisah dari fase dakwah sembunyi-sembunyi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama ya pemaparan dari kisah fase dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi antum yang akan bertanya mengenai pembahasan kisah teladan Rasul di pagi hari ini, silakan bisa menghubungi nomor 022
86862637, sekali lagi di nomor 022 86862637, atau bisa ke nomor WhatsApp atau pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan ya dari para pendengar ini, mengenai kondisi pada saat ada Rasulullah SAW itu dakwah gitu sembunyi-sembunyi Ustaz. Nah, tadi kan dikatakan bahwa yang pertama berbicara itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu tadi mohon diulang lagi Ustaz, sudah berapa orang yang ikut mengikuti Rasulullah SAW? Nah, apakah itu sudah banyak gitu atau baru berapa orang tadi Ustaz? Silakan Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang baik ini. Ya. Tadi kan memang agak loncat pembahasannya gitu ya, karena tadi bahas Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Nah. Memang kejadian Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdiri berpidato untuk beriman kepada mengajak orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu kejadiannya setelah kejadian Rasulullah SAW mengajak di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa ini yang pertama kali, secara umum ini pertama kali. Tapi Rasulullah SAW menyampaikannya secara umum. Agar apa? Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu dakwah Rasulullah SAW yang pertama di Bukit Sofa itu. Kemudian nanti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika itu jumlahnya dikatakan dalam riwayat kurang lebih 38 orang. Ya, 38 orang atau 40 orang. Yang masih sangat sedikit ketika itu. Itu yang masuk Islam. Nah, mulailah di situ Abu Bakar As-Siddiq berdakwah gitu ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ketika itu umat Islam masih sangat sedikit ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikatakan berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna qalil." Sesungguhnya kami ini masih sedikit wahai Abu Bakar. Nanti wahai Abu Bakar, itu ya, jangan kau langsung frontal menyampaikannya wahai Abu Bakar. Sesungguhnya kita ini sedikit, namun Abu Bakar dengan keberaniannya, ya, dengan semangatnya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ayo kita berdakwah wahai Rasulullah, ayo kita sampaikan ini wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun akhirnya menyetujui. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian berdiri di hadapan kaumnya. Ya, kemudian berdakwah dengan pelantangnya, dengan beraninya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun menjadi bulan-bulanan ketika itu. Habis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang Anda ceritakan tadi gitu ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kemudian disangka sudah mati, sudah meninggal, saking banyaknya darah yang mengucur dari kepalanya. Ya, sehingga orang-orang ketika itu menganggapnya sudah mati, sudah meninggal. Itulah bagaimana keutamaan, bagaimana besarnya ya kontribusi pengorbanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk umat Islam, ya, untuk berlanjutnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, seakan-akan risalah dakwah itu juga ada di pundaknya. Ya, orang-orang lain bagaimana lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah ya, rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada satupun yang aku dakwah kecuali ada keraguan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala aku dakwah kepadanya, belum selesai sampai di situ, Abu Bakar As-Siddiq langsung keluar untuk mengajak orang lain untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah keutamaan orang-orang yang berdakwah, sehingga orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, maka seluruh timbangan amal ibadahnya ada di timbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu keutamaannya. Ya, bagaimana Utsman bin Affan sampai sekarang ini punya wakaf. Ya, jadi sampai sekarang ini ada rekening Utsman bin Affan ya di Saudi Arabia. Ya, di Saudi Arabia ada rekening Utsman bin Affan. Ya, ada nanti lahan yang diberi Utsman bin Affan dari Yahudi, ya, Bi'ru Rumah itu. Yang sekarang dibangun hotel. Yang bangun hotel, kemudian keuntungannya masuk ke rekening Utsman bin Affan, kemudian disedekahkan
ya, dikelola sedemikian rupa. Nah, maka seluruh pahala yang mengalir sampai sekarang, ya, pahalanya rekening pahalanya Utsman bin Affan itu masih mengalir. Bahkan setelah 1400 tahun mengalir ke Utsman bin Affan dan juga mengalir kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu adalah keutamaan orang yang berdakwah. Maka hendaknya kita tidak bosan untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Karena kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain, maka timbangannya berada pada timbangan yang ada di diri kita. Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga dakwah kita ini semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar menjadi amal ibadah, menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Ibu Yati, dia di Melong Green. Beliau bertanya, Ustadz, Puan, kenapa Rasulullah SAW sholatnya bersembunyi-sembunyi dulu waktu itu, Ustadz? Nah, itu. Masya Allah. Ya, kenapa sholatnya sembunyi-sembunyi, tidak langsung saja ditunjukkan ke halayak kaum Quraisy pada saat itu, Ustaz? Silakan. Masya Allah. Jawabannya adalah dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bijaknya beliau, memang dari awal tadi sudah disebutkan bahwa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan secara terang-terangan, tidak dilakukan secara langsung frontal di hadapan kaum Quraisy. Ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan step by step, ya, dengan langkah demi langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan berapa tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara dakwah sirriyah? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Agar apa? Agar orang-orang kuat terlebih dahulu. Agar orang-orang yang sudah masuk Islam ketika itu, yang jumlahnya masih jumlahnya sekitar 40-an ketika itu, agar mereka kuat terlebih dahulu imannya. Ya, agar mereka mendapatkan wejangan langsung dari Rasulullah SAW. Karena yang 40 orang ini akan mendapatkan siksaan yang begitu berat. As-sabiqunal awwalun yang tadi, yang disebutkan orang-orangnya, ya, yang 10 diantaranya yang 10 orang masuk surga, ya, dijamin surga. Kebanyakan memang adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kecuali Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab masuk Islamnya agak belakangan. Nah, mereka ini akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, Rasulullah sholat bersama mereka secara sembunyi-sembunyi. Ya, Rasulullah sholat di lereng-lereng bukit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan mereka nasihat-nasihat tentang akhirat, agar meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan gemerlap dunia, ya, agar mereka siap terlebih dahulu. Kenapa? Karena 40 orang ini, as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang akan menjadi hawariyun Nabi, yang akan menjadi sahabat setia yang akan menolong Rasulullah SAW, melindungi, menjadi benteng terdepan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang akan disiksa, yang akan dicaci maki. Maka untuk mempersiapkan hal tersebut, Rasulullah SAW menggembleng mereka selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Dikuatkan terlebih dahulu iman mereka, dikuatkan terlebih dahulu tauhid mereka. Tatkala mereka sudah kuat tauhidnya, tatkala sudah kuat iman mereka, ya, mereka sudah meninggalkan berhala, mereka sudah percaya terkait hari kebangkitan, terkait surga dan neraka. Maka setelah hal tersebutlah baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu baru sholat secara terang-terangan di depan Ka'bah. Ya, jadi setelah itu, setelah Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan, beberapa kali Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Ya, tatkala Rasulullah sholat di depan Ka'bah, bagaimana Rasulullah ditaruh di atas pundaknya kotoran-kotoran unta, kemudian jeroan-jeroan unta ditaruh di atas Rasulullah SAW, bau amis gitu. Bahkan bagaimana menangisnya Fatimah melihat hal tersebut, ayahandanya dizolimi sedemikian rupa.
Dan tatkala pulang tidak lain yang menguatkannya adalah Khadijah, istrinya. Ya, tatkala Rasulullah disiksa, Khadijah lah yang selalu membesarkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peran-peran bagaimana para sahabat, gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa sholat sembunyi-sembunyi, agar umat Islam yang masuk Islam awal-awal ketika itu, as-sabiqunal awwalun ketika itu, agar mereka kuat terlebih dahulu. Ya, dan ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang dakwahnya para nabi. Ya, di surat Asy-Syu'ara tadi, ya, yang tatkala turun perintah untuk dakwah secara terang-terangan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu di surat Asy-Syu'ara. Ya, dan berilah peringatan untuk orang-orang terdekatmu. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara tadi itu dijelaskan bagaimana kaum Nabi Musa. Ya, jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ini isinya adalah kisah-kisah para nabi. Bagaimana kisah Nabi Musa berdakwah ya di hadapan Firaun dan kaumnya. Bagaimana Nabi Musa dicela, bagaimana Nabi Musa dimusuhi oleh Firaun, hendak dibunuh beberapa kali oleh Firaun, dikejar-kejar oleh Firaun, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan azab untuk Firaun dan pasukannya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Ya, kemudian di surat Asy-Syu'ara juga dijelaskan bagaimana kisahnya Nabi Nuh, ya, berdakwah kemudian dicaci maki oleh kaumnya. Yang masuk Islam yang masuk ke dakwahnya Nabi Nuh hanya sedikit ketika itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu memberikan azab kepada kaumnya Nabi Nuh. Begitu juga kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Nah, ayat-ayat yang turun ketika itu, ya, tidak lain adalah agar menguatkan hati-hati kaum muslimin yang masih sedikit, agar mereka siap, ya, menghadapi tantangan dakwah yang begitu terjal. Ya, mereka tidak hanya dimusuhi namun juga dibunuh. Lihat bagaimana ibunda Ammar, ya, Sumayyah, ya, bagaimana Sumayyah dibunuh, ya, oleh tuannya, ya, oleh Abu Jahal, ya, ditusuk dari bawah, gitu ya, ditusuk dari bawah Sumayyah. Bagaimana ayahnya Ammar, ya, Yasir, ya, bagaimana Yasir kemudian terbunuh. Ya, ini bukan sekedar keyakinan saja, tapi ini begitu juga mencakup hidup dan mati. Ya, hidup dan mati. Tidak hanya sekedar sholat, tidak, tapi konsekuensinya adalah jiwa, raga, dan seluruh yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika itu. Maka di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara sirriyah. Ya, dakwah di sini, dakwah sirriyah ini bukan hanya sekedar dari keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini adalah atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan, itu juga adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengikuti seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Ya, itulah mungkin jawaban, semoga terpuaskan bagi penanyanya. Ikhtitam saja. Oh, ikhtitam ya, cukup ya insyaallah. Ya. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat atas apa yang disampaikan tadi bagi Ana khususnya dan bagi pendengar Radio Tarbiyah Sunnah pada umumnya dimanapun Anda berada. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, astaghfirullahal azim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.